Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, di samping saya ini adalah tangki air merek Penguin, yang mana dia tipenya adalah modular ya. Nah, tepatnya modelnya dia adalah TM100 dengan kapasitas 1000 liter. Nah, kawan-kawan mungkin jarang ya ngelihat tangki seperti ini digunakan di rumah-rumah. Padahal ya kawan-kawan, tangki seperti ini ya, saya yakin kalau orang tahu keunggulannya, saya yakin banyak sekali orang yang ingin membelinya. Karena apa? Harganya aja nggak beda jauh sama yang model biasa, tapi keunggulannya sangat banyak, kawan-kawan. Jadi, ayo kita bahas ya keunggulannya satu persatu. Jadi saya di sini ini nggak ngecap ya, kawan-kawan. Saya ngomong apa adanya karena saya udah melihat faktanya sendiri, ya. Terus saya sendiri juga pengguna tangki Penguin itu udah lama ya. Kemudian saya udah ngelihat berbagai model ya, termasuk di sebelah sana ini model tangki pendam ya, kawan. Nah, ini saya pamerkan saja kan, agar kawan-kawan tahu ya. Yang ini model tangki pendam. Jadi apakah cocok untuk digunakan di atas? Kalau ini nggak cocok, kawan, ya, karena ini lapisannya beda dengan tangki-tangki yang digunakan di atas tanah ya. Ini untuk di pendam. Ini udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalau kalian penasaran silakan lihat ya. Jadi dia memiliki berbagai keunggulan untuk ditaruh di dalam tanah, kawan. Baik, sekarang kembali ke tangki TM100 ini ya. Jadi keunggulannya apa aja sih? Nah, yang pertama ya kawan, secara umum dulu. Secara umum tangki-tangki merek Penguin ini memiliki dinding yang tebal, kemudian dindingnya juga berlapis-lapis. Yang mana lapisannya itu yang pertama adalah lapisan warna ya. Nah, ini bukan dicat ya kawan. Memang plastiknya warnanya seperti ini. Ini namanya warna sandstone ya. Jadi warnanya itu berbagai macam, kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian. Tapi kalau kalian ingin terlihat mewah ya kawan, ini bisa jadi pilihan ya. Jadi mirip batu kan warnanya. Jadi kalau ditaruh di teras rumah pun masih bisa jadi hiasan lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ya, lapisan keduanya itu adalah lapisan berwarna hitam, kawan. Gunanya untuk apa? Nah, di sini lapisan warna hitam ini gunanya untuk ngeblok cahaya. Jadi kalau kalian masuk ke dalam sini ya, kawan, terus ditutup, maka akan gelap gulita ya. Atau kalau kalian ukur pakai pengukur cahaya itu nol lux ya, atau 0 lumens gitu, kawan. Nah, setelah lapisan warna hitam tadi untuk ngeblok cahaya, kemudian di dalamnya lagi ada warna putih. Jadi lapisan warna putih ini gunanya apa? Gunanya untuk maintenance, kawan, untuk ngecek ya. Jadi kalian kalau pengen ngelihat tangki ini bersih atau enggak, kan pengen tahu warnanya itu putih bersih gitu ya. Makanya bagian dalamnya itu dikasih warna putih bersih. Ya, nanti saya perlihatkan di video, kawan, bagaimana warna di dalamnya. Nah, kemudian lapisan terakhir ini warnanya bening ya, sehingga kalian nggak bisa ngelihatnya. Jadi setelah warna putih itu ada lapisan bening, itu sebetulnya adalah lapisan antibakteri dan anti jamur ya. Jadi itu keunggulan umum dari tangki Penguin ya, kawan. Nah, sekarang khusus untuk yang tipe modular ini atau TM100 ini, apa keunggulan spesifiknya? Yang pertama, ini dia makan space-nya nggak banyak, kawan. Perhatikan ya, untuk tangki 1000 liter ini cukup langsing ya. Perhatikan ini di sini hanya makan 3 keramik yang ukuran 30 cm, sehingga total hanya 90 cm-an, kawan. Ya. Nah, nggak cukup segitu, kawan. Ini kalau dipepetin ke dinding, dia itu nggak sampai makan 90 cm. Kenapa? Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Nah, ternyata ada sisi nggak bundernya, kawan. Ini sisi yang datarnya, sehingga ini lumayan ya, mengurangi mungkin sekitar 5 sentian, kawan. Jadi kalau kita pepetin ke dinding, ini bisa menghemat tempat itu ya. Jadi sangat cocok untuk rumah yang nggak memiliki banyak space, atau bagi kalian yang nggak ingin ya rumah kalian diambil space-nya banyak-banyak oleh sebuah tangki ya. Jadi ini sangat cocok ya. Nah, ini gunanya apa sih? Kenapa pakai dikasih datar seperti ini? Ya memang itu tadi ya, gunanya untuk menghemat tempat, kan. Nah, kemudian keunggulan lainnya apa? Ya, keunggulan lainnya
Mungkin kan ada yang bertanya-tanya juga, kenapa kok ada ini lekukan-lekukan seperti ini? Apakah ini tangga untuk naik? Bukan, kawan-kawan. Jadi ini adalah untuk memperkuat dinding ya. Jadi karena dindingnya ini datar, sementara kalau ini kan lengkung ya. Lengkung itu dia memiliki kekuatan lebih dibandingkan datar ya, kawan. Sehingga kalau ini datar, maka dia mesti diberi lekukan seperti ini sebagai tulangan agar dia tidak mudah melengkung ketika diisi air. Seperti itu, kawan. Nah, kemudian ya keunggulan lainnya apa? Kita putar dulu ya, kawan. Dari sini dulu deh. Nah, kawan-kawan bisa melihat ya di sini. Di sini ini ada lubang besar seperti ini, ukuran 2 inci ini ya. Nah, ini ya kawan-kawan, sebetulnya tangki ini juga ya dirancang khusus untuk bisa digunakan sebagai penampung air hujan ya. Kenapa kok lubangnya dikasih besar? Ya kalau kita nampung air hujan itu kan biasanya dari talang, terus pipa talang itu kan ukurannya mungkin 2 inci bahkan 3 inci gitu ya. Maka dia perlu diberikan lubang yang besar sehingga aliran air hujan itu cepat masuk gitu ya. Sehingga dalam waktu mungkin setengah jam bisa penuh kalau hujannya lagi lebat seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Terus lubangnya itu ada 2 ya. Nah, kiri kanan seperti ini. Nah, gunanya apa? Yang pertama gunanya ya, kalau ini tangki digunakan sendirian untuk nampung air hujan, maka ini bisa digunakan untuk meluberkan air kalau kepenuhan, kawan-kawan. Ini terlalu rapat ya. Nggak usah saya buka lah ya, tapi tahu lah. Jadi ini ya, kalau kita tampung dari arah sana terus luber ya, ini bisa kita pasang pipa elbow seperti ini, sehingga kalau air kelebihan dia bisa dibuang, kawan-kawan. Karena air hujan kan mungkin dia turunnya lebih dari setengah jam ya, misalkan 1 jam 2 jam ya. Kalau kelebihan kan nggak mungkin kita tahan terus-terusan di dalam ya, kan. Jadi kita luberkan keluar, jadi gunanya untuk itu. Kemudian yang kedua ya, kalau kita memiliki lebih dari 1 tangki air hujan ya, ini bisa diparalel, kan, atau bukan paralel ya, seri ya. Jadi disambung seri artinya apa? Kita punya tangki yang satu lagi di sini, tangki kedua, bahkan tangki ketiga. Nah, di sininya bisa kita hubungkan pakai misalkan pakai nepel ataupun pakai union gitu ya. Jadi bisa berjajar-jajar. Sehingga apa? Sangat mudah untuk dikoneksikan antara tangki ini dengan tangki-tangki berikutnya. Mau 1 tangki, 2 tangki, 10 tangki, 100 tangki, enak tinggal dijajar aja seperti itu, kawan. Jadi itu ya bukan pertama ya, udah beberapa keunggulan tadi ya, kawan. Nah, kemudian kan perhatikan ya di sini juga ya. Nah, di sini coba. Nah, kawan perhatikan ya, di sini ini ada lubang juga. Ya, jadi lubangnya 2, kawan, kiri kanan ya. Nah, ini fungsinya apa? Ya, sekali lagi ya, ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita kalau mau nyambung tangki. Nah, kenapa kok ada yang sambung atas, ada yang sambung bawah? Ya, ini fleksibilitas ya, kawan. Kalian bisa nyambungnya di atas, bisa nyambungnya di bawah. Misalkan kalian nyambung di bawah ini ya, kalian nggak ingin nunggu ini penuh kemudian ngisi tangki yang kedua. Kalau kalian sambungkan di bawah, maka penuhnya akan bersama-sama naiknya ya, seperti ini. Ya, kalau di sini kan nunggu 1 dulu penuh, baru air akan pindah ke tangki yang berikutnya. Kalau di bawah, sekali ngisi ya ngisi, ya, nanti langsung pindah ya. Maksudnya langsung ngisi ke beberapa tangki kalau kalian hubungkan dengan beberapa tangki. Jadi dia akan naik bersama-sama seperti itu. Terserah mana yang kalian sukai gitu ya. Jadi ini ya, kenapa kok diberi coakan seperti itu? Ya tentu saja kalau ini, bayangkan ya, kalau ini mepet tembok seperti ini, kawan. Misalkan ini dinding sini ya kan, maka menghubungkannya enak ya, nggak harus ini maju gitu ya. Misalkan ini mepet dinding, nggak apa-apa. Jadi menghubungkannya di bawah sana itu tinggal connect. Jadi nggak perlu harus didorong maju sehingga pipanya harus nongol keluar ya, sehingga membuat dia berkurang space-nya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ngomong-ngomong tadi ya tentang untuk penampungan air hujan ya, kawan.
Jadi saya juga udah punya rain kit ya, sebentar ya, saya ambil. Jadi ini adalah rain kit atau berisi fitting-fitting untuk membuat penampung air hujan, atau istilahnya ini kit pengalih air hujannya, kawan-kawan. Nah, nanti kawan-kawan ikuti terus ya, karena apa, di video berikutnya saya akan merangkai kit pengalih air hujan ini, kemudian bagaimana menyambungkannya dan menampung airnya di tangki ini ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan membuat konten bagaimana menyalurkan hasil tampungan ini ya, kemudian bagaimana agar airnya bersih, kemudian bagaimana agar aman bagi kita, tidak merugikan ya kawan. Dalam hal ini apa? Misalkan ya, kita udah nampung air hujan, lalu kita mau pompakan ke dalam rumah. Nah, padahal kita langganan air pump gitu ya. Nah, kalau kita nggak tahu bagaimana cara rangkaiannya, bisa-bisa ketika kita pompakan ini ke dalam rumah, malah kita memompa ke pump, kawan. Jadi air kita bisa saja malah hilang ke pump ya. Bagaimana nanti memodifikasi rangkaian perpipaan di rumah kita sehingga kita nggak sampai rugi. Jadi kalau kita mompa air ke pump itu ruginya double-double, kawan. Kita kehilangan air, lalu meteran pump juga berputar sehingga tagihan kita juga bertambah. Jadi kalau kita ingin memanfaatkan tangki ini sebagai penampung air hujan, maka tinggal kita dekatkan aja ke pipa pembuangan air hujan ya kawan. Yang mana di sini saya memilikinya di sana ya. Nah, jadi bisa saya dekatkan seperti ini, lalu dari pipa ini nanti saya akan pasangkan kit pengalih air hujan ini ya. Jadi nanti akan kita pasang bagaimana dia kemudian masuk ke sini ya. Setelah itu nanti bagaimana cara distribusinya kita juga akan bahas di video selanjutnya. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan.